Video kali ini kita akan membahas yang menjadi kontroversi, yaitu mengenai ratu kelulut. Kita buktikan apakah ratu itu bisa terbang atau tidak. Pas kebetulan nih lagi bongkar log, kita tangkap ratunya, jadi kita akan lihat ratunya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Info Lebah Trigona. Teman-teman semua, semoga kabarnya sehat semua. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas yang menjadi kontroversi, yaitu mengenai ratu kelulut. Nah, untuk teman-teman semua, nanti kalau semuanya ada yang tahu, ada pengalaman tertentu, bisa komen di bawah. Kita sharing-sharing mengenai ini. Untuk saya sendiri meyakini lebah kelulut ini ratunya tidak bisa terbang. Nanti kita akan buktikan. Kita akan tangkap ratu kelulutnya. Kita buktikan apakah ratu itu bisa terbang atau tidak. Dan satu lagi, tapi yang perlu saya tanyakan juga pada teman-teman, bagaimana kalau kelulutnya itu pecah koloni secara alami? Nah, cara pindahnya, membawa ratunya atau ratunya terbang sendiri, bagaimana ratunya bisa terbang sendiri sedangkan ratunya ini kita belum tahu bisa terbang atau tidak. Nah, itu kita coba lihat. Pas kebetulan nih lagi bongkar log, kita tangkap ratunya, jadi kita akan lihat ratunya. Nih. Biar kita sama-sama tidak penasaran, kita bongkar lognya ini. Nah, ini teman-teman. Nih, ratunya. Bagaimana menurut teman-teman? Ratu kelulutnya ini. Ternyata ratu kelulutnya tidak terbang dan tidak bisa terbang, dan mustahil ini bisa terbang karena sayapnya sendiri kecil. Badannya bisa teman-teman semua lihat, badannya besar, bisa 3 kali lipat dari 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari kelulut yang biasa, lulut bekerja itu kan. Nah, ini kalau saya meyakini ini tidak bisa terbang, ini terbukti tidak bisa terbang. Tapi bagaimana kalau koloni kelulut ini pecah koloni secara alami tentunya ya. Kalau kelulutnya kita pecah koloni, kita yang mindahkan, itu sih masuk akal. Mungkin ratunya bisa kita pindahkan atau telur-telur ratunya bisa kita pindahkan ke kotak yang baru. Tapi untuk pecah koloni secara alami, biasanya banyak yang meyakini koloninya berpindah dengan ratunya, karena ratunya ini merupakan penerus atau generasi yang bisa bertelur nanti di sarang barunya. Nah, kalau teman-teman tahu, ini yang menjadi pertanyaan besar kita semua. Kalau seandainya pecah koloni alami, bagaimana ratunya pindah dari sarang lama ke sarang yang baru? Kalau telurnya pindah sendiri, tidak mungkin. Kalau ratunya pindah sendiri, juga tidak mungkin. Cuman kalau menurut saya pribadi, entah benar atau enggak,
karena kita tidak melihat perkembangan ratu kelulutnya di dalam sarang waktu masih baru pertama menetas, apakah badannya juga sebesar ini ataupun kecil sama dengan kelulut-kelulut lainnya atau koloni-koloni pekerja lainnya, sehingga badannya kecil dan dia bisa terbang. Setelah dewasa dia bisa bertelur, baru kemudian badannya atau tubuhnya ini membesar, jadi tidak bisa terbang setelah dewasa. Mungkin bisa jadi itu juga. Mungkin kalau teman-teman bisa tahu atau mungkin ada pengetahuan lain, bisa komen. Kita di sini mencari atau bertukar pikiran, mencari pengetahuan supaya lebih paham mengenai lebah kelulut ini. Ini dari tadi tidak terbang, hanya berjalan berputar-putar saja. Oke, mungkin itu saja yang ingin kita ketahui bersama tentunya. Apakah ratu ini bisa terbang? Ternyata tidak. Apakah pecah koloni alami itu bersama ratu? Tentu saja kalau tidak dengan ratu, pecah koloni alami berpindah dari sarang lama ke mencari sarang baru tentu dengan ratu. Kalau tidak dengan ratu kelulutnya, koloni itu tidak akan berkembang karena koloninya tidak ada yang bertelur kecuali ratu. Nah, itu saja mungkin. Semoga ini bisa kita pecahkan. Ya, terus terang saja saya penasaran mengapa, karena banyak yang kita ketahui kalau lebah madu ratunya bisa terbang. Saya pernah lihat untuk lebah madu sendiri ratu lebahnya bisa terbang, makanya setiap penangkapan dimasukkan dalam tempat khusus. Jadi kalau kelulut ini tidak perlu tempat khusus, ya kita tangkap saja, langsung kita masukkan ke kotaknya. Ini kita masukkan kotaknya. Nah, mungkin itu saja. Semoga ini nanti terpecahkan, ada teman-teman bisa bertukar pikiran bagaimana yang tadi lebah kelulut bisa terbang atau tidak. Ternyata tidak. Yang saya lihat mungkin teman-teman mungkin ada pernah lihat yang kelulut bisa terbang ratunya. Saya pun tidak tahu juga. Yang saya alami selama ini berkecimpung di dunia kelulut, ratunya tidak pernah saya lihat terbang karena mudah nangkapnya. Di telurnya tinggal kita ambil, apalagi kalau sedang pecah atau bongkar log tinggal kita pindahkan saja. Nah, kalau pecah koloni alami, bagaimana ratunya berpindah? Apakah terbang atau pecah koloni alami tanpa ratu? Kan kayaknya mustahil. Kalau koloni baru tidak ada ratu bisa berkembang. Atau telur calon ratu dibawa dengan koloni pekerja di tempat yang baru untuk membuat koloni baru, sarang baru. Nah, mungkin itu saja. Semoga ini bisa terpecahkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita sama-sama penasaran. Nanti kalau ada jawaban komen-komen teman-teman yang pengalaman, nanti bisa kita bahas lagi supaya ada kita ketemu sebenarnya bagaimana ratu kelulut ini. Oke, sekian dulu video untuk pembahasan ratu kelulut. Ini kelulut utama khususnya ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lebah tanpa sengat.